Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang penyimpulan, sesuatu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi penyimpulan ini memiliki peran penting di dalam akumulasi pengetahuan kita, sehingga dalam pembahasan epistemologi kali ini, saya akan membahas secara mendetail tentang penyimpulan, mulai dari apa itu penyimpulan, arti pentingnya apa, hingga kepada pembahasan bentuk-bentuk penyimpulan, yaitu seperti deduktif, induktif, dan abduktif. Pertama, kita akan membahas apa itu penyimpulan. Penyimpulan atau penalaran itu apa sih? Penyimpulan adalah sebuah proses untuk menarik kesimpulan dari serangkaian fakta, bukti, atau data-data lainnya, premis-premis, dan seterusnya. Fakta buktinya itu bisa jadi hanya satu, bisa jadi banyak. Jadi penyimpulan ini intinya menarik kesimpulan dari banyak fakta yang kita lihat, banyak premis yang ada di depan kita. Contohnya ini, misalkan ini contoh dari penyimpulan ya. Ini mumpung bulan puasa, kata Pak Ustadz, di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Kesimpulannya, jadi kalau saya nanti ngegosip di bulan Ramadan, berarti yang menggerakkan saya untuk ngegosip itu adalah malaikat. Artinya saya dapat pahala. Ini salah satu contoh sederhana dari penyimpulan, dan di sini saya sengaja memberikan contoh yang kurang tepat karena memang di dalam kehidupan sehari-hari kita, penyimpulan itu seringkali dilakukan mudah tergelincir kepada kesalahan gitu ya. Jadi saya sengaja memang memberikan contoh yang kurang pas. Tetapi beginilah cara kerja penyimpulan. Kita menyimpulkan sesuatu dari sesuatu yang lainnya, begitu. Dari fakta-fakta, dari bukti-bukti, dari premis. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih peran penting penyimpulan bagi pengetahuan manusia sehingga dia perlu dibahas di dalam kajian epistemologi. Penyimpulan itu penting karena dengan penyimpulan itu bisa memungkinkan kita sebagai manusia untuk memperluas pengetahuan kita dan melampaui bukti dan pengalaman untuk memahami maknanya. Fakta itu ya sekedar fakta, sebagaimana kita bahas di pertemuan di video yang sebelumnya. Ada banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan, baik itu dari rasio, dari pengalaman, dan seterusnya. Tetapi fakta yang masuk kepada kita itu hanya sekedar fakta. Dia ketika masuk itu baru berupa fakta. Dan penyimpulanlah ini yang kemudian memprosesnya sehingga dia menjadi semakin luas dari sekedar fakta yang kita lihat. Jadi seringnya penyimpulan ini memperluas pengetahuan kita lebih dari fakta yang sudah kita tangkap, lebih dari bukti yang kita dapat. Sehingga penyimpulan ini menjadi penting perannya di dalam proses pengetahuan manusia. Lalu, apa saja bentuk-bentuk penyimpulan itu? Apakah hanya satu versi penyimpulan itu? Sejauh saya amati, sejauh juga saya baca di beberapa buku, penyimpulan itu bentuknya secara umum itu ada tiga. Yang pertama ada yang namanya penyimpulan deduktif. Yang kedua ada yang namanya penyimpulan induktif. Dan yang ketiga, yang terakhir, secara garis besar yaitu ada penyimpulan abduktif. Tiga inilah bentuk-bentuk penyimpulan secara garis besar yang sering dimainkan oleh manusia di dalam kesehariannya.
Nah, apa saja makna ciri khas dari 3 bentuk penyimpulan ini? Ikuti penjelasan yang berikutnya. Yang pertama, penyimpulan deduktif. Penyimpulan deduktif ini seringkali disebut dengan penyimpulan model Aristoteles, model Aristotelian. Dia biasanya disebut juga dengan silogisme, terutama silogisme kategoris ya. Jadi penyimpulan deduktif ini adalah penyimpulan model Aristotelian yang modelnya silogistik, utamanya silogisme kategoris. Biasanya dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian ke hal-hal yang khusus. Nah, secara terperinci, lihat contohnya ya. Nah, ini salah satu contoh dari penyimpulan deduktif. Contohnya seperti ini. Semua mahasiswa akidah dan filsafat Islam itu adalah wibu. Sukap itu adalah mahasiswa akidah dan filsafat Islam. Jadi kesimpulannya, Sukap adalah wibu. Nah, ini adalah salah satu contoh model penyimpulan deduktif. Model penyimpulan deduktif ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya itu juga ada 3. Yang pertama itu bersifat analisis. Jadi penyimpulan deduktif ini yang pertama memiliki sifat khas yang pertama yaitu analisis. Yang kedua pasti. Dan yang ketiga biasanya berupa premis-premis dari premis yang umum menuju kesimpulan yang khusus. Saya akan mempelajari lebih jelas di slide yang berikutnya. Pertama, penyimpulan deduktif itu bersifat analisis atau analitik. Penyimpulan deduktif ini relatif merupakan penyimpulan yang sifatnya itu analitik belaka. Dia hanya merupakan analisis atas premis-premis yang sudah ada. Karena dia hanya merupakan analisis dari premis-premis yang sudah ada, maka dalam kesimpulan yang dihadirkannya relatif tidak ada yang baru, relatif tidak menghadirkan hal yang baru. Contohnya ini misalkan, seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Semua mahasiswa akidah di filsafat Islam itu adalah wibu. Ini sudah ada kata mahasiswa akidah dan filsafat Islam. Dan ada kata wibu. Sukap adalah mahasiswa akidah dan filsafat Islam. Ini sudah ada kata sukap di sini. Mahasiswa akidah dan filsafat Islam sudah ada. Di kesimpulan, muncul lagi kata sukap dan kata wibu. Artinya apa? Di sini hanya bersifat analitik. Jadi relatif tidak ada hal yang baru yang dimunculkan di kesimpulan karena sebenarnya semuanya sudah ada di premis-premisnya. Nah, ini salah satu ciri dari penyimpulan deduktif. Ciri lain dari penyimpulan deduktif ini adalah kebenarannya pasti. Jadi penyimpulan deduktif ini kesimpulannya itu relatif pasti. Kenapa? Karena indikator dari validitas argumen, validitas dari kesimpulan deduktif ini, indikatornya itu adalah struktur argumennya. Kalau dia mengikuti premis-premisnya, maka dia benar, maka dia valid. Kalau dia mengikuti aturan-aturan yang diatur di dalam hukum-hukum silogisme, hukum-hukum penyimpulan deduktif, maka hasilnya sudah pasti benar. Begitu. Maka pasti, kebenarannya bersifat pasti kalau penyimpulan deduktif. Nah, contohnya ini ya. Kalau sudah ada premis-premis seperti ini, maka kesimpulan bahwa sukap adalah wibu itu harus benar. Memang sudah benar. Kalau kalian menunjukkan misalnya, enggak sukap tidak wibu dalam kesehariannya. Justru kalau kalian tidak menghadirkan konklusi yang seperti ini, maka hasilnya akan salah. Karena memang aturannya dalam penyimpulan deduktif itu kesimpulannya itu harus sesuai dengan premis-premisnya. Seperti itu. Kalau menghadirkan sesuatu yang lain dari premisnya maka akan salah. Jadi hasil dari penyimpulan deduktif kalau itu benar maka kepastiannya itu
kepastian kebenarannya itu pasti. Tidak lagi mungkin seperti itu karena ini sudah benar gitu. Ciri khas dari penyimpulan deduktif yang berikutnya itu adalah penyimpulan deduktif ini biasanya, dan ini memang aturan ya dari penyimpulan deduktif, itu berangkat dari premis-premis yang umum dan kesimpulannya biasanya khusus. Contohnya ini ya, contoh tadi, semua mahasiswa, ini kan umum, semua mahasiswa. Ini umum. Kesimpulannya Sukap adalah wibu. Ah, ini kan khusus. Jadi ciri khas dari penyimpulan deduktif itu seperti ini. Ada umum ke khusus. Seperti itu. Yang berikutnya, jenis atau bentuk penyimpulan yang berikutnya selain deduktif itu adalah penyimpulan induktif. Penyimpulan induktif ini dimulai oleh Francis Bacon dan disistematisasikan oleh John Stuart Mill. Soal metode-metode induktif ini saya sudah pernah mengulas di video saya yang lain tentang logika induktif. Bisa langsung kalau yang penasaran bisa cek bagaimana metode penyimpulan induktif di video itu. Tetapi di sini akan saya ulas lebih jauh tentang ciri khas dari penyimpulan deduktif yang membedakannya dengan penyimpulan abduktif dan penyimpulan deduktif. Penyimpulan induktif bedanya dengan deduktif itu apa? Kita lihat secara lebih jauh. Nah, penyimpulan induktif ini punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Ada 3. Yang pertama, dan tiga-tiganya ini bertolak belakang dengan ciri khas dari penyimpulan deduktif. Ciri yang pertama yaitu sintetis, yang kedua mungkin, dan yang ketiga dari khusus ke umum. Ciri yang pertama yaitu sintetis. Penyimpulan induktif itu menghadirkan pengetahuan baru bagi manusia, bukan sekedar analisis premis sebagaimana yang dilakukan oleh penalaran atau penyimpulan deduktif. Penyimpulan deduktif itu kan seolah-olah pasti ya, seolah-olah pasti, memang sudah pasti hasilnya seperti itu. Tetapi oleh Francis Bacon kemudian ditemukan bahwa apa yang mereka seolah-olah percaya diri itu meskipun penyimpulan deduktif itu menghadirkan sesuatu yang pasti dalam kesimpulannya, tetapi mereka bukan menghadirkan yang hal baru, tidak menghadirkan hal baru. Nah, yang menghadirkan hal baru itu justru dari model penyimpulan induktif. Model penyimpulan induktif ini dilakukan berdasarkan pengalaman, sehingga dalam kesimpulan kita nanti akan muncul hal baru di sini. Begitu, itu sintetis ya. Misalkan ini contohnya. Contoh penyimpulan induktif. Saya menyalakan api di kertas, terbakar. Saya menyalakan api di kayu, kayunya terbakar. Saya menyalakan api di plastik, plastiknya terbakar. Kesimpulannya, api itu punya sifat membakar. Nah, kesimpulan ini hal yang baru, tidak ada di premis-premisnya. Jadi pengetahuan baru. Nah, ini diperoleh melalui pengalaman. Saya mencoba A, mencoba B, mencoba C. Kemudian saya simpulkan ada hal yang seperti ini. Nah, inilah ciri khas dari penyimpulan induktif yang berbeda dengan penyimpulan deduktif. Ada hal yang baru yang dihadirkan di dalam penyimpulan induktif. Tetapi tidak seperti penyimpulan deduktif yang kebenarannya sudah pasti. Penyimpulan induktif ini kebenarannya itu tidak sepasti penyimpulan deduktif. Tidak pasti kebenarannya, masih bersifat mungkin. Masih bersifat mungkin karena kita tidak mungkin mencoba segala hal di dunia ini. Tidak mungkin mengalami segala hal di dunia ini. Sehingga karena itulah kemudian penyimpulannya itu masih bersifat mungkin. Mungkin untuk benar, mungkin untuk salah. Contohnya ini. Contoh penyimpulannya ya.
Saya menyalakan api di kertas terbakar, menyalakan api di kayu terbakar, menyalakan api di plastik terbakar. Kemudian saya menyimpulkan api itu punya sifat membakar. Ini tidak pasti. Limbat misalkan dibakar tidak terbakar dia. Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar dia. Jadi belum pasti juga gitu. Belum pasti juga api itu punya sifat membakar begitu. Kesimpulan ini masih mungkin untuk salah seperti itu. Tetapi kalau penyimpulan induktif itu dilakukan dengan metode yang tepat, dengan contoh-contoh atau sampel-sampel yang representatif, maka tentu sebuah kekonyolan bagi kita untuk tidak menerima hasil dari penyimpulan deduktif ini. Contohnya api ini saja. Kalau kita tidak percaya bahwa api punya sifat membakar, itu kayaknya kok agak konyol seperti itu. Nah, penyimpulan induktif ini walaupun bersifat mungkin, tetapi dia kemungkinannya itu cukup kuat gitu. Kemungkinan kebenarannya itu cukup kuat. Bisa diandalkan kalau caranya dilakukan secara handal begitu. Metodenya tepat, sampel-sampelnya lebih banyak. Sampel-sampelnya representatif. Jadi kalau sudah seperti itu merupakan sebuah kekonyolan bagi kita kalau menolak hasil dari penyimpulan induktif. Betapapun dalam kasus-kasus tertentu itu tidak tepat seperti itu. Seperti contoh tadi api ya, itu tidak membakar limbat misalkan. Tapi kalau saya dibakar, apakah saya akan seperti limbat? Limbat itu hanya kekhususan gitu ya, kekhususan. Yang umum ya seperti ini memang. Nah, jadi penyimpulan induktif itu hasil kesimpulannya tidak pasti, tetapi kalau dilakukan secara baik cukup riskan, cukup konyol kalau kita kemudian menolaknya. Yang berikutnya, ciri khas dari penyimpulan deduktif ini adalah bermula dari sesuatu yang parsial-parsial atau khusus. Jadi penyimpulan induktif ini mulainya dari yang khusus ke umum, berbeda dengan penyimpulan deduktif yang memulai dari yang umum ke khusus. Penyimpulan induktif ini membiarkan fakta diperoleh lewat pengalaman, lalu kita rumuskan teorinya. Nah, ini berbeda dengan penyimpulan deduktif tadi. Kalau penyimpulan deduktif, teorinya muncul dulu, baru kemudian fakta-faktanya itu menyesuaikan dengan teori begitu. Nah, ini memaksakan fakta untuk sesuai dengan teori kalau deduktif. Nah, kalau induktif itu teorinya didapat setelah kita memeriksa fakta-fakta. Setelah fakta-fakta itu berbicara kepada kita, lalu kita rumuskan teorinya. Jadi dari khusus ke umum. Ini ciri khas dari penalaran induktif. Contoh tadi ya yang saya simpulkan ini, kita bisa menghadirkan teori bahwa api itu punya sifat membakar setelah kita memeriksa api ditaruh di kertas, kertasnya terbakar, api ditaruh di kayu, kayunya terbakar, dan seterusnya. Jadi dari khusus ke umum, teorinya muncul belakangan setelah kita memeriksa fakta-faktanya. Yang berikutnya, yang terakhir, bentuk dari penyimpulan, selain dari ada penyimpulan deduktif dan induktif, ada juga yang namanya penyimpulan abduktif. Secara teoritis, penyimpulan abduktif ini diilmiahkan atau dirigoruskan oleh Charles Sanders Peirce, filsuf Amerika, filsuf pragmatis dari Amerika. Penyimpulan abduktif ini sederhananya itu menyimpulkan sesuatu berdasarkan bukti, premis, atau fenomena tertentu. Mirip ya, mirip dengan induktif, tetapi tidak seperti induktif. Jadi abduktif ini ada kemiripan dengan induktif, tidak seperti deduktif ya yang analitik. Dia berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, tetapi tertentu saja. Tertentu saja. Nah, kayak gimana perbedaan lengkapnya dia dengan induktif? Kita lihat dulu. Contohnya ya, misalkan. Nah, contohnya ini, penyimpulan abduktif ya. Oh, ada api di gunung, terlihat dari jauh ya.
Ada asap di gunung, terlihat dari jauh ada asap di gunung. Kemudian dari situ, dari fenomena asap di gunung, kemudian kita menyimpulkan bahwa sedang ada kebakaran di gunung. Jadi sedang ada kebakaran di gunung. Nah, ini contoh penyimpulan abduktif ya. Jadi faktanya itu fakta tertentu saja, kemudian kesimpulannya juga kesimpulan tertentu, khusus ke khusus gitu kira-kira. Nah, ciri khasnya lebih lanjut kayak gini. Ciri khas dari penyimpulan abduktif itu yang pertama tidak pasti. Yang kedua khusus ke khusus. Nah, kalau deduktif itu pasti, eh, penyimpulan abduktif ini tidak pasti. Ya mirip dengan penyimpulan induktif. Tetapi bedanya kalau penyimpulan induktif itu premis-premisnya, sampel-sampelnya relatif lebih banyak dan representatif. Kalau eh, induktif, kalau abduktif ini sampel-sampelnya hanya sedikit, tertentu, relatif lebih sedikit daripada induktif. Bahkan tertentu hanya untuk satu kasus, dua kasus saja, begitu. Sehingga dia tidak menarik ide secara langsung dari premis sebagaimana deduktif, dan kepastiannya tidak pasti sebagaimana kepastian dalam kesimpulan deduktif. Tetapi dia tidak sama dengan penyimpulan induktif karena sampel-sampelnya relatif lebih sedikit daripada sampel-sampel di dalam premis-premis penyimpulan induktif. Contohnya ini ya, contoh ini. Ini contoh begini saja, kita melihat asap kemudian kita langsung menyimpulkan ada kebakaran di gunung, itu sudah bisa menjadi kesimpulan. Tidak seperti logika induktif ya, harus ada banyak premis dulu, harus banyak sampel dulu kalau induktif. Nah, ini cukup satu sampel saja sudah bisa menjadi penyimpulan kalau di abduktif. Tetapi hasil dari penyimpulan deduktif ini karena dia tidak seperti deduktif, abduktif ini relatif tidak pasti. Misalkan contoh ini ya, ada asap di gunung. Oh, ada kebakaran di gunung berarti. Nah, kesimpulan ini bisa jadi salah karena asap tidak mesti berasal dari api ya. Kadang-kadang siapa tahu di gunung sedang ada konvoi RX King atau apa gitu. Jadi sehingga ngepul-ngepul asap di situ gitu. Jadi belum tentu ada kebakaran di gunung gitu. Bisa jadi sedang ada konvoi motor atau apa gitu. Yang berikutnya, ciri khas dari penalaran abduktif yang lain itu adalah dari khusus ke khusus. Nah, kalau tadi deduktif itu dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Nah, kalau abduktif ini dari khusus ke khusus. Khusus ke khusus. Penyimpulan abduktif ini mempertimbangkan fenomena tertentu dan mencari penjelasan terbaik yang mungkin. Mencari penjelasan terbaik yang mungkin. Dan ini yang dihadirkan itu adalah penjelasan terbaik definisinya, bukan hukum seperti induksi. Kalau induksi kan menghadirkan teori yang bersifat umum teorinya, bisa dipakai untuk umum seperti api tadi bisa membakar namanya. Nah, kalau abduktif ini tidak, hanya tertentu saja, dalam kasus tertentu saja, kasus spesifik saja, tidak bisa diterapkan di seluruhnya. Misalkan ya, contoh tadi ada asap di gunung. Oh, sedang ada kebakaran di gunung. Nah, ini tidak bisa berlaku ketika kita melihat oh berarti yang ada kebakaran itu hanya gunung itu saja. Gunung yang lainnya belum tentu. Tidak seperti abduktif ya, api membakar. Nah, di mana tempat di banyak tempat api bisa membakar gitu. Nah, kalau ini belum tentu. Belum tentu semua gunung sedang kebakaran. Jadi ini bukan hukum. Jadi ini bukan teori sedang ada kebakaran. Ini hanya kesimpulan faktual saja, kesimpulan tertentu seperti itu. Kesimpulannya tertentu. Jadi abduktif itu sifatnya dari khusus. Ini kan khusus, ada asap di gunung khusus. Kesimpulannya juga khusus. Kebakaran hanya terjadi di gunung itu. Dan ini merupakan penjelasan yang terbaik dan paling mungkin.
Ya, memang bisa jadi ya, di gunung itu sedang ada konvoy trekking, tapi belum tentu kan. Lebih baik kalau kita menyebutkan sedang ada kebakaran daripada sedang ada konvoy di situ, seperti itu. Jadi, ini adalah penjelasan yang terbaik dari banyak kemungkinan yang ada, seperti itu. Ini penyimpulan abduktif. Jadi itulah tadi, penjelasan tentang contoh-contoh bentuk dan ciri khas dari penyimpulan deduktif, induktif, dan abduktif. Berikutnya, setelah kita tahu bentuk-bentuk dari penyimpulan, lalu bagaimana penyimpulan ini berperan di dalam kehidupan manusia? Bagaimana dia memainkan perannya, beroperasi di dalam kehidupan sehari-hari manusia? Penyimpulan, kegiatan penyimpulan itu bekerja di banyak tempat. Misalkan dia bekerja di ilmu pengetahuan, bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berhubungan sesama manusia, juga bekerja di bagian agama. Di agama penyimpulan itu juga berperan dan banyak lainnya ya, tidak hanya 3 ini, banyak hal yang juga penyimpulan itu berperan. Dan untuk kasus video ini saya hanya memberikan contoh tiga peran dari penyimpulan itu di 3 tempat ini. Yang pertama di ilmu pengetahuan ya. Jelas sekali ya. Penalaran induktif itu bekerja di dalam ilmu pengetahuan. Terutama ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu penyimpulan induktif itu sering terpakai itu. Kita misalkan menghadirkan hukum air dipanaskan 100 derajat Celcius itu akan mendidih gitu. Itu karena kita melakukan percobaan-percobaan dan itu adalah kerja penalaran induktif. Dalam ilmu pasti, matematika, logika, silogisme misalkan, itu penalaran deduktif itu juga bekerja di situ, di dalam ilmu pasti. Dalam matematika, itu aturan-aturannya sudah ada lebih dulu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Kebenarannya sudah pasti, aturannya sudah ada gitu. Teorinya sudah muncul dulu, kemudian fakta-faktanya muncul. Dan ini kinerja penyimpulan deduktif. Jadi penyimpulan deduktif itu bekerja di ilmu pengetahuan pasti, dan sementara penyimpulan induktif itu bekerja di ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Kalau dalam proses hukum itu biasanya abduktif itu banyak dipakai gitu. Selain itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan penyimpulan walaupun kita kadang tidak menyadarinya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan sesama kita, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan teman-teman kita, berinteraksi dengan dosen kita, berinteraksi dengan mahasiswa kita. Itu sering kita menerapkan penyimpulan dan seringnya biasanya yang berjalan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu penyimpulan abduktif ya, penyimpulan abduktif yang sering terjadi. Walaupun kadang-kadang penyimpulan deduktif, penyimpulan induktif itu juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang tersering itu biasanya penyimpulan abduktif. Selain dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan, penyimpulan itu juga bekerja di dalam kinerja agama kita. Agama kita misalkan di dalam membuktikan keberadaan Tuhan, tidak sekedar lewat wahyu ya, tetapi lewat teologi, argumen-argumen teologis, itu dihadirkan dengan cara menghadirkan penyimpulan-penyimpulan. Hukum-hukum agama yang kita jalankan dalam konteks Islam misalkan, Rasulullah kan sudah hadir ribuan tahun yang lalu. Tentu ada banyak yang berubah dari masa itu ke masa sekarang dan itu membutuhkan penalaran untuk menerapkannya di masa yang ini gitu. Maka dalam agama pun
Penyimpulan itu juga berperan dan seringnya biasanya penalaran abduktif yang bekerja di sini di dalam agama gitu. Nah, yang perlu dicatat di sini, kekuatan dari disiplin, suatu disiplin, entah itu ilmu, entah itu agama dan semacamnya, itu bukanlah diukur dari apakah disiplin itu menggunakan penyimpulan atau tidak. Kenapa? Karena penyimpulan itu relatif dilakukan di banyak tempat. Mau di agama, mau di kehidupan sehari-hari, mau di ilmu pengetahuan, mau di proses hukum dan seterusnya. Penyimpulan itu bekerja semuanya. Nah, karena semuanya menerapkan penyimpulan, praktik penyimpulan itu diterapkan di banyak tempat, maka indikator dari kekuatan suatu disiplin itu tidaklah diukur dari penggunaan penyimpulannya, tetapi dari kekuatan dan kelemahan penyimpulan yang dilakukannya. Jadi yang diukur itu adalah kekuatan dan kelemahan dari penyimpulan yang dilakukannya, bukan dari penggunaan penyimpulannya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan secara matang. Penyimpulan itu bukanlah kerja yang mudah. Contoh yang saya sebutkan di awal ya, tadi itu contoh yang salah karena memang penyimpulan itu seringkali membuat kita tergelincir kepada kesalahan-kesalahan epistemologis. Kita sering membuat kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena ya kita itu ada yang namanya apa namanya itu bias ya, di dalam pemikiran kita itu ada bias gitu. Ada bias kalau kamu seorang dokter melihat sesuatu, kesimpulan kamu itu pasti ada bias dokternya, bias kamu sebagai dokter. Kalau kamu agamawan melihat satu fenomena, kesimpulan kamu terhadap satu fenomena itu pasti akan bias nilai-nilai agama. Begitu. Jadi kehidupan kita itu menjadi bias terhadap hasil kesimpulan kita. Makanya dalam kinerja kesimpulan ini bukanlah kerja yang sederhana, dia rentan tergelincir kepada kesalahan-kesalahan. Nah, kalau Anda ingin melakukan penyimpulan yang baik, maka Anda harus melakukan penyimpulan secara hati-hati dan patuhi aturan di masing-masing aturan penyimpulan itu. Biasanya di dalam kajian filsafat, aturan penyimpulan ini dijelaskan secara baik di dalam logika. Saya sudah menjelaskan banyak hal tentang logika di video saya yang lain di playlist studi kuliah logika. Playlist seri kuliah logika, di situ sudah saya bahas banyak hal, aturan silogisme, aturan penyimpulan, aturan logika induktif dan seterusnya. Kalau Anda ingin tertarik kepada upaya untuk terhindar dari penyimpulan yang tidak tepat, bisa kunjungi playlist tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang penyimpulan, mulai dari definisi, bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan manfaatnya bagi epistemologi, dan perannya bagi kehidupan manusia. Rujukan yang saya gunakan adalah bukunya James K. Dew, yang judulnya An Introduction to Epistemology. Kalau Anda tertarik lebih lanjut, bisa langsung membaca buku ini kalau Anda ingin mendalaminya lebih lanjut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.